Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 11 September tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan ada di 28 derajat 57 menit. Pisces pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau kita lihat detail di sini, ini kan kalau yang dari lebih simpel, kita lihat garisnya pukul 12 yang itu adalah sextile dengan Pluto. Jadi itu yang paling besar dari gambar ini. Kalau kita lihat yang lebih detail di sini, bulan di 28.55 di sini. Terus ini kalau kita lihat kan, kalau kita kurang harinya berarti tanggal 10 kan bulan conjunction dengan Juno. Berarti hari Sabtu kemarin, apapun yang terjadi kemarin, kalau Juno cerita tentang kesepakatan, agreement, atau kita berhubungan langsung dengan satu hal yang sifatnya formal dalam hubungan, saya menjelaskannya jadi agak belibet di sini. Jadi dia punya hubungan khusus, kayak misalnya saya dengan nenek saya gitu ya. Jadi memang kalau utamanya kan antara suami dan istri. Tetapi kan ini tidak harus selalu begitu untuk bacaan harian atau untuk general. Bisa dengan orang yang memang sudah jelas labelnya, label ya, barangkali label. Kalau di dalam keluarga itu misalnya suami atau istri atau mantan suami, mantan istri, anak. Jadi ada hierarkinya, ada kayak job desk-nya gitu ya. Job desk itu kan kalau di pekerjaan lebih gampang. Oh, dia atasan saya, dia bawahan saya, dia dari departemen lain. Jadi itu langsung tergambar strukturnya. Nah, begitu juga yang kemarin. Apapun maknanya, ambil hanya jika resonate, dan itu adalah terkait dengan bulan purnama. Bulan purnama berarti kan terlihat jelas. Kalau mantan menjadi mantan, kalau suami menjadi suami, misalnya begitu ya. Atau nenek itu seperti memberikan kejelasan bahwa sebagai nenek tentu saja dia akan mengatakan sesuatu, suka atau tidak gitu. Kita mendengarkan, ya apa boleh buat, namanya juga nenek, dia ngomong ya begitu, memang saya cucunya, jadi ya pantas kalau saya mendengarkan beliau mengatakan demikian, something like that. Itu kan kemarin tanggal 10. Tanggal 11 bulan conjunction dengan Neptunus retro. Ini semua lagi retro karena memang musim retro ya. Saya udah pernah cerita kenapa retro, karena sebenarnya bukan planet-planet itu yang mundur, tetapi posisi buminya sendiri kalau di dalam elipsnya berada di yang seperti di yang paling melengkung, sehingga melihatnya tuh kayak berhenti gitu. Padahal sebenarnya dia tetap jalan seperti biasa. Nah, tapi retro memberi interpretasi khusus di dalam astrologi, yaitu di mana kita punya waktu untuk memfokuskan pada diri sendiri lebih daripada kalau planet-planet tersebut tidak retro. Nah, bulan yang ketemu dengan Neptunus itu membawa kita pada kreativitas. Kalau kita aktif, kalau kita nggak aktif adalah daydream atau merenung atau menerima informasi yang sifatnya bukan real data. Jadi artinya lebih menyentuh sisi emosi, spiritualitas seperti itu. Jadi kan ada sebabnya kenapa Pisces dihadapkan pada Virgo. Virgo itu sifatnya lebih yang logis ya, karena kan pengaturnya adalah Merkurius. Jadi kalaupun kita melihat sesuatu, ini Virgo ya, maka kita melihatnya secara logis. Ini masuk akal atau tidak? Semuanya yang diaktifasi atau yang distimulasi oleh energi tersebut adalah cara berpikir logis kita. Nah, saya menjelaskan Virgo supaya mengerti bahwa energi Pisces itu oposisinya.
Jadi yang diaktifasi semua perasaan. Jadi kayak kita lagi nonton film ya. Kita tahu persis yang namanya film itu adalah yang namanya juga cerita ya, drama. Itu nggak real, semua fiksi, dari awal udah dibilangin fiksi. But somehow gitu ya, kita mengerti film itu sebagai satu keutuhan. Hati kita menerima, memahami situasinya sebagai realita di dalam film itu. Jadi ada realita, tetapi realita di dalam konteks tertentu. Nah, ketika kita masuk di dalam konteks tersebut dan kita mengolah semua informasi di situ secara emosional, maka akan muncul kan perasaan kita, suka, tidak suka, sentimen, jatuh hati pada tokohnya, kemarahan karena tindakan yang dilakukan pada tokoh protagonis misalnya. Itu kan kayak menguasai perasaan kita sepenuhnya gitu ya ketika kita nonton, apalagi kalau drama seri ya. Drama seri, soalnya saya lagi nonton drama seri juga. Itu kan waktunya jadi panjang dan itu preokupasi banget. Jadi kayak tersedot emosi kita, perhatian kita ke situ. Dan kita menjadi adiksi terhadap apa yang kita rasakan. Nah, itu adalah energi Pisces ya, energi Pisces yang sedang diaktifasi. Nah, daydream, kemudian haru biru, mellow ya. Kalau realita kehidupan yang sebenarnya kan kita nggak ada cerita drama tersebut, biasa aja gitu ya. Pagi sarapan, terus ngapain dulu, olahraga, nonton, habis itu haru biru di situ. Begitu udah kembali lagi ke kehidupan yang nyata lagi, udah nggak lagi nonton, kita mungkin masih bisa membayangkan, tetapi selalu bisa membedakan mana yang imajinasi, mana yang realita. Jadi itu energinya hari ini, hari Minggu. Jadi buat beberapa barangkali ini bisa dimanifestasikan dengan kita ngobrol dengan seseorang yang dekat, kita bicara tentang mimpi kita, atau kita sama-sama nonton film, atau kita sendiri membaca novel, something like that. Kita masuk ke dalam dunia yang berbeda dan menyelami perasaan di situ. Nah, perasaan di situ pada level tertentu itu bukan lagi emosi yang seperti saya cerita, itu kebanyakan begitu, tapi bisa masuk yang levelnya spiritualitas, penghayatan yang lebih tinggi. Kemudian pembelajaran dari apa sih sebenarnya dari semua ini, oh ternyata ada prinsip-prinsip lain kayak gitu. Memang levelnya menjadi lebih tinggi, dan ketika levelnya lebih tinggi, intuitif ya, kemampuan Pisces sebagai zodiak terakhir, saya bicara energi ya, bukan orang. Zodiak terakhir, dia akan mampu merangkum semua. Jadi Pisces itu mencerap semua zodiak. Pisces itu bisa tiba-tiba berubah jadi Aries, Taurus, Gemini, Cancer, dan seterusnya sampai dia kehilangan dirinya. Dan Pisces itu termasuk selfless, egoless, tanpa ego, immerse, hilang di dalam kolektif. Nah, itu penjelasan tentang Pisces. Kenapa saya bicara lebih mendalam tentang Pisces, karena bulan conjunction dengan Neptunus, dan Pisces pengaturnya adalah Neptunus plus, jadi ada co-ruler namanya Jupiter. Jupiter juga rulernya dari Sagittarius. Sagittarius itu bicara tentang filosofi, dan oleh sebab itu sebenarnya asosiasi yang lebih mudah, yang lebih awal, jadi yang effortless adalah yang mencari filosofi tersebut. Baru kemudian kalau memang masih mau mengolah lebih jauh, maka mampu untuk menurunkan dalam tindakan dan lain sebagainya. Dan oleh sebab itu Pisces itu juga memberi energi transformasi serta kreasi yang didasarkan dari imajinasi ya. Oke. Nah, kalau ini resonate ya pada hari ini, saya melihat bahwa ini kan 11, kalau kita tambah harinya ya, besok tanggal 12 itu
bulan sudah melewati Jupiter retro, kemudian ketemu dengan Chiron retro. Kemudian hari tanggal 13 hari apa, hari Selasanya ya, Selasa bulan conjunction dengan, ya di situ Tuesday, conjunction dengan Aries. Terus kemudian hari Rabu kita lihat sudah dekat, jadi sore harinya itu conjunction dengan North Node, dan pada hari Kamisnya itu sudah melewati Uranus. Dan kenapa perlu dilihat di sini sebenarnya karena minggu ini tampaknya akan menjadi minggu yang sangat sibuk menurut saya ya, dan itu karena planet-planetnya itu kan variasinya besar ya. Jadi kayak hari ini kita mungkin bisa hilang di dalam mimpi gitu ya, mimpi khayalan dan lain sebagainya. Besok kita bisa menjadi orang yang tiba-tiba mengedepankan kepemimpinan. Jadi kayak misalnya hari Senin tiba-tiba kita kita mencoba menjadi lebih sebagai pemimpin, berinisiatif. Hari Selasanya, setelah melakukan sesuatu di hari Senin, hari Selasa kita perlu memperbaiki. Jadi ada situasi yang perlu diperbaiki. Tetapi Rabunya mungkin kita akan merasakan bahwa apa yang perlu diperbaiki itu jauh lebih sukar daripada tampaknya. Barangkali lebih complicated, dan itu disebabkan oleh tuntutan yang lebih tinggi atau yang di luar dari kemampuan kita, atau sesuatu yang ada kaitannya dengan politik. Baru kemudian kita hari Kamis melihat ke depan dan melihat perubahan besar pada hari Jumatnya. Jadi kalau saya melihat hari ini, kita mungkin bisa masuk dalam situasi yang lebih rileks, dan kita menyiapkan minggu depan ini adalah minggu yang cukup sibuk. Itu yang saya lihat. Kalau kita lihat dari ruminya, satu kartu diacak, ambil yang tengah, a new gown. A new gown itu seperti graduation day. Ketika kita sudah di level yang berbeda, kita lihat gaunnya begitu megah ya, dan kita menyongsong hari baru. Penggambarannya ini jelas bahwa yang kita lihat itu either masa depan. Ini buat kita yang berjalan di dalam satu thread yang gradual. Kalau di dalam perjalanan spiritualitas ini adalah menuju cahaya ya, completely clear kan, di sini clear banget. Cahaya di tempat, di balik cahaya yang baru muncul, di balik bebatuan atau hill, karang-karang, di mana ini adalah hal yang berjarak dengan kita, tetapi kita sudah jauh lebih paham caranya membaca, caranya menginterpretasikan informasi atau pemahaman atau penghayatan yang ada di depan. Oke. Dan ini nomor 9, jadi levelnya memang tinggi. 18 tuh 1 tambah 8. Weary and consumed by longing, I was caressed by my beloved last night. My wounded soul was set free when I tasted the sweetness of love. My spirit was lifted at once. I surrendered my life while overflowing with joy, and vision was filled with light. Love said, "Don't feel so hopeless, my weary and gloomy one, for my generosity is beyond forgetting those devoted to me. See how boundless divine justice can be. Behold my immeasurable kindness. Love embraced my spirit, and all doubts vanished at once. A new and glorious robe of honor was placed on my shoulder. Love offered me the power of new vision and the transforming touch of divine generosity, and placed the chalice of eternal wine in my hand." Oke, jadi jelas ya di sini ya. Saya juga udah lupa soalnya cerita yang lebih detailnya. Intinya adalah ketika kita mampu untuk immerse
ya, immerse, menjadi satu dengan dunia spiritual. Dan ketika semua perjuangan kita, semua kekhawatiran kita worry, ya, kekhawatiran kita itu seperti dijawab dengan kata-kata don't worry. Karena apa? Karena di situ ada cinta. Tidakkah kamu bisa lihat gitu ya? Kita lihat ke masa lalu. Tidakkah bisa kamu lihat masa lalu, seberapapun besarnya masalahmu, kamu selalu bisa melewati gunung tersebut. Jadi gunungnya itu gak hanya di depan, di belakang udah dilewatin. Dan look gitu ya, kalau kita bersedia, bulan sextile dengan Neptunus, kalau kita bersedia, kita kembali ke perasaan kita pada saat kita khawatir, rindu, atau semua struggle emosi kita, spiritualitas kita di masa lalu. Hey, hari ini kita udah sampai sini. Kita baik-baik saja. Jadi, kalau kita ambil masa lalu ke hari ini, jadi apa yang perlu kita khawatirkan sekarang? Kita udah pernah lewat, kita udah lulus, kita udah jadi orang yang berbeda, kita sudah bertransformasi menjadi jiwa yang lebih matang, kita udah dapat toganya. Kita udah lulus, jadi kenapa kita harus worry? Ke depan itu kan sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari. Masalah itu, ya inilah memang hidup. Kita perlu menghadapi sebagaimana kita pernah menghadapi masalah-masalah kita, dan dengan semua kebijaksanaan kita, dan dengan bantuan yang dari Maha mencintai, ya, Maha menyayangi, Maha mengasihi, kita mampu melewati situasi tersebut. So, why do you need to worry about tomorrow? Jadi seperti itu, perasaan seperti itu. Oke, kita lanjut ke Lenormand-nya, 3 kartu. Kiri itu kalau menurut saya termasuk salah satu bentuk transformasi dengan cara meninggalkan hal yang sudah tidak lagi cocok dengan diri kita. Bahwasanya peristiwa dicabut atau dicabiknya kita dari satu tempat ke tempat lain itu sering kita buat sebagai drama yang menyakitkan, tetapi sebenarnya setelah dari ladang dia akan busuk di situ kalau tidak dicabut, dan dicabutnya sakit, dicabik, dilepaskan dari akar which is hurtful, itu dimasukkan ke dalam situasi di mana sebenarnya levelnya lebih meningkat, katakanlah secara spiritualitas, tetapi kita stay di level yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kita memang udah deserve level yang lebih tinggi. Artinya gini, kadang-kadang kita berharap agar kita terus promosi. Begitu kita promosi, ketemu dengan masalah baru yang lebih berat, ketemu dengan orang-orang yang jauh lebih menuntut dan tidak terlalu memberi pertolongan seperti kita waktu di level sebelumnya, itu membuat kita stres, takut. Padahal sebenarnya ya salahnya sendiri, udah lulus kan, logikanya seperti itu. Salah sendiri, kamu sarjana. Jadi tugas kamu lebih sukar daripada yang lulusan kurang dari sarjana gitu kan. Nanti kalau kita kan kepengen ngambil sekolah lagi S2, udah sekolah S2 masuk lagi, tuntutannya lebih tinggi lagi, tapi kan sebenarnya kita nuntut gajinya juga lebih tinggi. Anyway, sebenarnya itu adalah timbal balik dan sangat logis, tetapi memang proses tersebut secara emosi itu memang tidak semudah seperti kita 1 tambah 1 sama dengan 2, dan itu adalah energinya Pisces, dimana ada tambahan nilai-nilai yang hanya bisa dihayati lewat emosi. Oke, kita mulai dengan ini ya, bone collector. Ini kan lihat penggambarannya, dia adalah perempuan yang tua, artinya dia sudah pernah melewati banyak pengalaman ya. Kemudian di situ ada
entah zodiak, entah jadi lingkarannya itu kan menunjukkan waktu ya, atau jam, artinya dia sudah melewati banyak pengalaman. Gambar merak, bulu merak itu adalah dia sudah pernah banyak sekali mengalami kejayaan. Jadi yang dia bawa bukan meraknya tetapi buntut meraknya. Kelinci itu menunjukkan nimble, lincah, kelincahan. Dia masih punya kelincahan, bahkan lebih lincah daripada kebanyakan orang, karena dia kan ini emosi, jadi tidak hanya fisik. Dia semakin lama semakin pintar, semakin lincah. Dan bone itu tulang, artinya sesuatu yang sudah mati tetapi tertinggal, apa yang menjadi tinggalan dari masa lalu itu sudah dikoleksi sama dia, sudah dikumpulkan dan diatur sedemikian rupa sehingga dia berada di atas pentagon, saya lupa namanya, yang segi limanya. Itu artinya itu adalah portal magic, yang magicnya tanda petik ya, bukan magic yang saya nggak ngerti. Portal magic di mana kita mampu mengambil informasi dari masa lalu untuk sesuatu yang lebih tinggi. Ini penggambarannya seperti itu. Dan saya bisa cerita detail lagi banyak yang lain, tetapi barangkali aku harus berhenti di sini. Kemudian Isaiah ini, it's a good time to give birth to new ideas and situation in your life. I'm watching over you, guiding you and protecting you during these changes. Jadi memang jelas sekali bahwa ini adalah saat dimana kita akan berkreasi dan melahirkan sesuatu. Di sini penggambarannya adalah Ten of Gabriel. Ini gambarnya Cinderella ya. Cinderella ini harus kerja keras. Kita lihat masih banyak yang harus dikerjakan juga. Jelas dia keberatan, tapi dia tetap mengerjakannya. Page of Raphael ini kan cups ya. Gentle, loving, dreamy, open hearted ini adalah yang levelnya paling muda ya. New emotional situation, messages regarding relationship or social invitation. Great intuitive insight. Jadi ini adalah perasaan yang baru ya. Kalau Page of Cup itu sering digambarkan seperti anak perempuan kecil yang sangat lugu ya, sangat polos, innocent gitu, dengan manisnya menawarkan sesuatu yang indah, so beautiful gitu ya. Ini saat ini near future-nya barangkali memang apa yang ada sekarang itu kita lewati saja, berhasil tidak itu belakangan, karena sepertinya harus ada perbaikan. Seek out other possibility, look for the magic in life, be aware of your own emotion. Jadi jangan kita dari awal sudah mematok ini harus begini, harus begitu, karena sepertinya dan kita lihat tadi juga bulan ketemu dengan the conjunction dengan Chiron, di mana harus ada yang diperbaiki, ketemu lagi atau conjunction lagi dengan Aries, di mana kemudian kita memahami sesuatu lebih dalam, lebih sukar, lebih banyak intriknya. Baru kemudian kita ketika mampu memfokuskan ke depan, kita mampu membuat perubahan. Itu perjalanannya bulan sampai pada akhir minggu ini, terutama sampai Kamis. Oke. Iya, Page of Cup-nya keluar lagi ya 2 kali, berarti ini kayaknya penting. Ini kalau ini digambarkan dengan kita menawarkan cinta terindah yang paling polos ya. Kita lihat semua cups ini termasuk cups yang ada ikannya. Dia mau loncat, dia adalah ketulusan hati ya, ketulusan hati. Ini tantangannya adalah ini kan completely different ya, yang satu itu polos, naif ya. The High Priestess is the smartest girl, smartest woman ya, tapi nggak ngomong. Jadi kita punya niat baik, tetapi sepertinya memang situasi entah dari diri kita internal ataupun
eksternal yang memaksa kita untuk melihat lagi lebih dalam. Dan ini sarannya ya, jadi jangan berubah dulu. Jadi artinya seberapapun kita antusias, jadi antusias di sini antusias yang datangnya bukan dari logika tetapi dari ketulusan hati, itu sepertinya perlu ditahan hari ini. Jadi kalau saya lihat secara umum ya, gejolaknya luar biasa dan kita akan terlibat emosi terlalu dalam proses ini. Dan kita bisa termehek-mehek, bisa meleleh-leleh emosinya, kita curahkan 100% upayanya dan tidak melihat kemungkinan lain. Tapi sarannya adalah stop. Tapi kalau ini misalnya kita ambil hari ini aja, ini adalah saatnya kita benar-benar polos ngelihat sesuatu, kita paham bahwa ini kan, tadi kan saya bentuknya kayak warning gitu ya, nggak selalu harus warning, nggak selalu semua orang harus menghadapi tensi yang tinggi, enggak. Jadi kalau yang kita ambil simpelnya adalah hari ini kita daydream, ini energinya Pisces banget, ini semuanya Pisces, Cups, High Priestess. Jadi kita masuk di dalam tadi seperti drama, kita nonton, kita paham bahwa itu bukan realita, tapi kita tetap antusias. Namun demikian sarannya adalah don't take it very seriously, judgment kebalik. Karena apa? Karena pada akhirnya ini semua adalah tentang bagaimana kita menemukan cinta kita. Cinta apa sih sebenarnya? Cinta kalau menurut saya ini adalah ultimate-nya Pisces, yaitu menemukan cinta yang lebih tinggi daripada itu. Kita belajar dari semua drama, kita belajar dari penghayatan ini untuk menemukan di kita cinta apa sih sebenarnya yang kita inginkan. Tentunya kalau saya larinya adalah cinta yang spiritualitas tadi, ya, menyatukan, mendekatkan diri dengan kekasih kita, dengan pencipta kita. If you focus on fun and having more of it in your life, helping others have more of it in theirs, you could transform your troubled planet into paradise on earth. Ya, jadi intinya adalah having fun, having more of it in your life. Jadi having fun-nya kita tarik ke diri kita, menolong orang lain untuk menemukan fun, maka kita bisa mengubah dunia yang penuh dengan kemarahan dan whatever, karena kita kan fun, kita mengajak orang fun, sehingga lingkungan kita adalah lingkungan yang menyenangkan, maka lingkungan yang menyenangkan itu adalah paradise. Kita mengubah situasi yang penuh dengan tensi tadi, penuh dengan omelan, kemarahan, cerita jelek, kita ubah menjadi hal yang fun. Oke, di situ informasinya seperti ini. Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.